Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500012 dari kelas A. Baik, di sini saya akan melanjutkan review PPT pertemuan ke-7 dengan judulnya yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan dengan dosen pengampunya yaitu Eri Mustar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik MTA. Oke, baik, kita lanjut pada pembahasannya. Untuk capaian pembelajarannya ada menganalisis persyaratan formulir alat bukti elektronik, kemudian mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan, dan mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Masuk pada sistem elektronik yang memenuhi syarat. Yang pertama, persyaratan sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE, kemudian konsekuensinya berupa jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Pilihan penyajiannya bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak. Untuk pertimbangan sendiri ada berupa efektivitas dan kemudahan presentasi. Masuk pada persyaratan formil alat bukti elektronik 1. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, pengecualiannya berupa informasi dan dokumen elektronik tidak sah untuk pertama, surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis, dan yang kedua, surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Masuk pada persyaratan formil alat bukti elektronik 2. Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang ITE ayat 3 berupa penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ayat 4, penggeledahan atau penyitaan harus jaga kepentingan pelayanan umum. Dan prinsipnya berupa perlindungan hak privasi versus kebutuhan pembuktian. Contoh yaitu kapan bentuk asli lebih baik. Yang pertama, kasusnya berupa perampokan terekam CCTV, buktinya rekaman video digital. Alasan bentuk asli lebih baik. Yang pertama, memuat gambar bergerak dan suara. Kedua, memudahkan pemahaman fakta hukum. Dan ketiga, hasil cetak butuh banyak kertas, yaitu tidak efektif. Dan yang keempat, detail mungkin hilang saat konversi. Lanjut pada contoh kasus hasil cetak lebih baik. Yang pertama, kasus pemeriksaan via SMS atau email. Buktinya berupa pesan teks digital. Alasan hasil cetak lebih baik. SMS atau email pada dasarnya sama dengan tulisan elektronik, cukup periksa integritas, ketersediaan, keotentikan, kemudian tidak perlu bawa handphone atau komputer ke sidang, dan hemat waktu dan biaya presentasi. Masuk pada digital forensik dalam rantai pembuktian. Pertama, pengumpulan legalitas berupa legalitas, preservasi berupa integrity, kemudian analisis berupa examination, dan presentasi berupa admissibility. Masuk pada konsep chain of custody atau rantai penyimpanan, yaitu dokumentasi lengkap perpindahan bukti dan dari temuan sampai sidang. Tujuannya yaitu jamin bukti tidak diubah, rusak, atau digantikan. Dokumentasinya berupa siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana bukti dipindahkan. Untuk konsekuensinya sendiri berupa chain of custody rusak, sama dengan bukti tidak diterima. Masuk pada formulir chain of custody, yaitu contohnya di sini kita bisa lihat nomor 1 tanggal dan waktu. Tanggal 1 bulan 10 2023 di jam 10 dari tempat kejadian kepada penyidik, alasannya pengumpulan dan tanda tangan ABC. Oke, masuk pada hash validasi menjaga integritas digital, yaitu nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data. Fungsinya seperti sidik jari digital, perubahan sekecil apapun, ubah hash. Untuk algoritma umumnya MD5, SH1, SH25, contoh filenya ini ada file A, hash. Masuk pada right hacker, yaitu alat wajib forensik. Fungsinya mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media storage. Kemudian prinsipnya read only access, kemudian jenisnya hardware write broadcast, software write breaker, contohnya table forensic bread. Kemudian web tech forensic drive doc. Kemudian teknik pengumpulan bukti elektronik ada live equation,
Data acquisition, kemudian network acquisition, dan cloud acquisition. Masuk pada tantangan bukti cloud computing ada lokal fisik tidak pasti, multi tenancy, regulasi lintas negara, dan akses terbatas. Studi kasus bukti dari media sosial berupa kasus, bukti, tantangan, solusi. Kita masuk pada redaksi ahli digital forensik. Yang pertama, kualifikasi tugas dalam persidangan berupa jelaskan metode pengumpulan dan analisis. Kedua, pembuktian integritas bukti, terjemahkan istilah teknis ke bahasa hukum dan jawab pertanyaan jaksa atau pengacara hakim. Presentasi bukti elektronik di persidangan ada strategi efektif, simplify, visualis, demonstrate, collaborate, dan summaries. Oke, masuk pada common mistakes presentasi bukti digital ada jargon overload, chain of custody lemah, toll dependency, ignoring metadata, dan presentasi format. Diskusi kelompok skenario persidangan. Seperti biasa ada kasus bukti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dengan kelompok ini bertugas dengan fungsinya masing-masing. Masuk pada aktivitas yaitu simulasi persidangan ada role play, kasus, fokus, output. Masuk pada legal framework internasional. Kita bisa lihat di sini ada ISO IEC 27037 sampai dengan ISO IEC 27043. Tren digital forensik masa depan yaitu AI dan machine learning, ada IoT forensik, ada blockchain forensik, dan cloud forensik standardization. Rangkuman, kita masuk pada rangkuman berupa keabsahan alat bukti elektronik yang tergantung pemenuhan syarat formil dan material, kemudian pilihan bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan aktivitas presentasi, ketiga digital forensik, dan chain of custody krusial untuk integritas bukti, dan presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens atau hakim non-teknis. Oke, mungkin itu saja review PPT secara keseluruhan dari 1 sampai 7. Mungkin ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat dari saya mohon maaf. Saya akhiri video review PPT ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.